Baik, Assalamualaikum saudara-saudara. Kali ini kita akan bahas tentang soal uji kompetensi lagi, ya. Terlebih kita akan membahas yaitu tentang Departemen KMB, ya, Keperawatan Medikal Bedah. Kemudian di sini kita masuk di sistem pernafasan, ya, dan lebih spesifik kita akan bahas tentang asma karena sering uh, muncul ada di soal-soal uji kompetensi, ya. Nah, yang kita perlu ketahui tentang asma adalah satu, bagaimana patofisiologi proses terjadi asma itu, sehingga kita akan bisa merunut dan melihat, uh, menganalisis masalah-masalah yang terjadi di situ, begitu. Nah, sekilas tentang asma, saudara. Jadi asma itu kan suatu kondisi terjadinya inflamasi, kemudian mengakibatkan penyempitan pada jalan napas, gitu. Penyempitan jalan napas. Kemudian kita lihat di gambar ini, ya, silakan dilihat bahwa di situ ada bagian yang bronkus yang normal, ya, jalan nafas bronkus yang normal. Kemudian di sebelahnya ada yang asma. Jadi asma itu mengalami penyempitan plus penebalan, ya. Jadi jalan nafas menyempit dan menebal. Kemudian apa dampaknya dari ini? Maka tentu akan kita lihat di sini pasien itu batuk-batuk, ya, batuk-batuk. Kemudian ada suara wheezing ketika diauskultasi. Kemudian ketika bernapas itu nampak berat, ya, dan nafasnya pendek. Itu dampak dari ini. Nah, soal-soal uji kompetensi, saudara, itu umumnya terbagi menjadi soal pengkajian, soal diagnosis, soal intervensi, implementasi, dan evaluasi. Contohnya soal pengkajian itu gimana? Soal pengkajian misalkan uh, uh, pasien asma ini misalkan, ya, apa data apa yang di pengkajian yang perlu ditambahkan untuk bisa menegakkan diagnosa misalkan. Kemudian diagnosis, soal diagnosis misalkan adalah apakah masalah utama dari kasus tersebut. Nah, ada intervensi dan implementasi biasanya soalnya adalah tindakan apa yang tepat untuk pasien tersebut. Nah, kemudian kalau soal evaluasi itu biasanya gini, uh, data apa yang misalkan data apa yang bisa mendukung atau menunjukkan bahwa keberhasilan dari intervensi itu, begitu. Nah, lagi-lagi tentang asma, saudara, bahwa karena adanya penyempitan jalan napas yang seperti ini, maka kalau ditanya intervensi, ini umumnya fokus intervensinya berkaitan dengan pemberian kolaborasi bronkodilator, kolaborasi nebulizer, ya, nebulizer plus obat-obat ini adalah bronkodilator. Bronko itu bronkus, dilator itu adalah melebarkan, pelebaran bronkus, ya. Jadi begitu, sehingga pasien bisa lega jalan nafasnya, ya, bisa bisa tanda gejalanya bisa berkurang, bisa kembali normal, begitu. Nah, sekarang kita langsung masuk di soal seperti ini. Coba saudara silahkan baca ini sebentar. Anda bisa pause video ini. Oke, jika sudah, saudara, kita baca. Kemudian kita lihat di sini inti soalnya adalah apakah hasil auskultasi yang didapatkan. Oh, kalau begini artinya inilah soal tentang pengkajian, ya. Nah, kita baca lebih lengkap. Seorang perempuan usia 28 tahun, oke, dirawat dengan karena sesak nafas. Dapatkan pasien mengeluh sesak nafas. Kemudian pasien riwayat asma, RR-nya 32 meningkat. Retraksi dinding kita. Ada gini. Gitu ya. Kemudian SpO2, ya, saturasi oksigen 97, masih normal. Lalu perawat melakukan auskultasi pada pernafasannya. Apakah hasil auskultasi yang didapatkan? Nah, artinya kalau asma, sesak nafas dengan asma, kemudian ini untuk menegakkan apa ini? Artinya kita perlu data yang mendukung. Dari kita baca yang di awal tadi, adanya penyempitan jalan nafas ini umumnya terjadilah suara nafas tambahan, wheezing atau mengi. Suaranya seperti peluit, begitu. Sehingga kita akan langsung lihat di sini wheezing. Oke. Sorry. Wheezing. Oke, ya. Kita cap A. Selesai. Lanjut lagi, saudara. Ini silakan
dibaca terlebih dahulu soal ini. Silakan di pause videonya. Oke, jika sudah, kita baca lagi. Oke, apakah intervensi? Ini ditanya tentang intervensi yang diberikan pada kasus tersebut. Kalau intervensi, kita lihat lagi datanya. Laki-laki 37 tahun dirawat di RS karena sesak nafas. Oke, sesak nafas, dia sadar, tampak gelisah, kemudian tampak retraksi dinding dada. Kemudian RR-nya 36 meningkat, terdengar suara wheezing. Nafsu makannya menurun, tampak badan kurus. Apakah intervensinya? Nah, di sini ada pengecoh, saudara. Jadi dia sesak, kemudian wheezing, ada badannya nafsu makan turun. Jangan sampai Anda terpengaruh dengan nafsu makan turun, kemudian ini kayaknya dengan nutrisi. Tapi ini lebih ke pernafasan, ya. Nah, kemudian saudara, apakah intervensinya? Apakah diberikan oksigen? Oksigen memang perlu dilebihkan oksigen, saudara. Kolaborasi pemberian diet tinggi. Nah, ini jangan sampai Anda milih ini karena adanya nafsu makan turun dan tampak kurus, ya. Kemudian kolaborasi pemberian obat anti emetik karena mual-mual, ya. Kita pilih satu yang paling prioritas intervensinya. Lakukan nebulizer. Nah, kita tandai dulu apakah ini. Lakukan suction. Apakah suction? Suction itu untuk mengambil atau menyedot adanya sekret, ya. Di sini kita nggak ada data yang adanya terkait dengan sekret, nggak ada. Jadi kita lebih memilih berikan nebulizer, ya. Seperti ini kita berikan nebulizer, ya, nebulizer. Kemudian ada beberapa obat-obatan yang kita kolaborasikan, ya. Biasanya obat-obat kaitannya dengan bronchodilator, melebarkan bronkus, misalkan Ventolin, gitu, ya. Nah, oke, itu saudara yang bisa kita bagikan. Semoga bermanfaat, semoga sukses hukum Anda.